Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jalur Padang Solo di kawasan Lubuk Paraku sempat lumpuh akibat longsor yang terjadi Sabtu siang. Kuasa hukum terdakwa korupsi ganti rugi lahan jalan tol Padang Pekanbaru minta kejaksaan dihadirkan dalam persidangan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Minggu siang melo puke di Pantai Purus Padang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Padang Sabtu pekan lalu mengakibatkan longsor di kawasan Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Material longsor setinggi 1 meter dengan panjang 15 meter menutup akses lalu lintas Padang Solo atau sebaliknya. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang menurunkan sejumlah personil ke lokasi untuk mengevakuasi material longsor. Dengan 2 alat berat, petugas mengeluarkan material longsor yang menutup jalan. Hampir 5 jam, mulai dari pukul 12 siang hingga pukul setengah 5 sore, pintu keluar masuk Kota Padang ini tak bisa dilalui. Pengendara yang hendak melintas di kawasan tersebut terpaksa menunggu petugas selesai mengevakuasi material longsor. Selain menutup akses lalu lintas, longsor juga menimpa dan merusak sebuah rumah warga yang berada di pinggir jalan tersebut. Nah, longsor yang ini baru karena hujan di Kota Padang sangat lebat tadi ya. Nah, ini membuat karakteristik bukit ini agak bergerak dia. Jadi kita minta kepada pengendara yang menuju Padang Solo untuk ekstra hati-hati karena awal yang tadi tumpukan tadi tinggal jalan seperempat. Pertama ditutup karena dia ada pepohonan dan kita bantu untuk memotong. Dan ini sampai saat sekarang lalin masih macet. Jalur Padang Solo kembali normal 5 jam kemudian. Namun pengendara diimbau berhati-hati karena hujan masih sering turun di kawasan tersebut, terutama pada sore hari. Sejak seperempat abad lalu, ruas jalan Padang Solo, tepatnya di kawasan Ladang Padi, kerap dilanda longsor dan menyebabkan kemacetan. Kendaraan harus menunggu hingga berjam-jam sampai petugas selesai mengevakuasi material longsor. Bahkan tak jarang, arus lalu lintas dialihkan untuk menghindari antrian kendaraan yang semakin panjang. Namun anehnya, peristiwa yang selalu terjadi hampir setiap minggu itu tak menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hingga kini, tak ada solusi yang jelas untuk mengatasi longsor tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Bahwa sekolah ini tanahnya milik Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggul Darmasraya, Kamis pekan lalu disegel beberapa warga yang mengaku sebagai pemilik tanah. Sekolah yang berlokasi di daerah Tarata, Kecamatan Pulau Punjung ini disegel usai kegiatan belajar mengajar hari itu. Menurut warga, tanah sekolah ini merupakan tanah milik mereka, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah dan tidak pernah dijual ataupun dihibahkan kepada siapapun. Mereka telah melayangkan protes kepada pemerintah daerah namun tidak pernah ditanggapi. Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggul Darmasraya dilakukan sejak tahun 2001 di atas tanah seluas 2 hektar. Karena tak mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah, warga akhirnya menyegel sekolah hingga batas waktu yang belum ditentukan. kenapa tanah ini bisa dikuasai oleh pemerintah tanpa titel gitu. Sementara kami tidak pernah merasa menjual, menghibah, menggadaikan kepada pihak manapun sampai detik ini gitu. Dan kami telah menyurati pemerintah, tapi pemerintahnya tidak kooperatif. Sampai detik ini udah dari tahun 2001 kami mengusut ini, tapi pemerintahnya seakan tidak ada respon lah gitu. Makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami menutup sekolah ini untuk sementara waktu. Kepala sekolah minta warga tidak menyegel sekolah karena akan menghambat belajar mengajar ratusan siswa. Pemilik tanah akan membuka segel sekolah jika pemerintah Kabupaten Darmasraya membeli tanah mereka. Kami sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan, mohon mempertimbangkan secermat-cermatnya. Maklum kalau sekolah ini disegel, itu pembelajaran di sekolah kita akan terganggu.
sekitar 280 orang warga kita atau wali murid kita akan dirugikan. Yang mempermasalahkan tanah ini kalau bisa memang PBM kita jangan diganggu-ganggu. Kalau masalah proses penyelesaian tanah ini tentu akan diselesaikan oleh Pemda. Penyegelan ini menjadi ironi bagi dunia pendidikan karena sekolah unggul yang dibangun pemerintah Kabupaten Dharmasraya justru didirikan di atas tanah warga yang dicaplok. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Kapal berjenis longboat dengan panjang 9 meter mengalami kerusakan dan mati mesin di Laut Kepulauan Mentawai pada Sabtu siang pekan lalu. Diduga kapal tersebut tak kuat melawan gelombang laut yang tinggi. Tim SAR Gabungan Kepulauan Mentawai berupaya untuk mencari dan menolong penumpang kapal tersebut. Kapal dengan nama KM Sandi 02 berangkat dari Pantai Jati Sipora Utara dengan tujuan daerah Peipei di Pulau Siberut dan membawa 5 orang penumpang. Dalam waktu normal, jarak sejauh 40 mil tersebut bisa ditempuh dalam tempo 4 jam. Sebelum mendapatkan pertolongan, kapal tersebut sempat terombang-ambing selama 1 jam lebih. Di mana telah terjadi kecelakaan kapal. Kapal mati mesin, yaitu KM Sandi, di perairan Sipora, antara Pulau Sipora dengan Pulau Siberut. Tim SAR dan tim SAR gabungan beserta survivor 5 orang dapat dievakuasi sampai di dermaga terpencil dalam keadaan selamat. Penumpang yang terdiri dari 3 dewasa dan 2 anak-anak dievakuasi dalam keadaan selamat. Mereka adalah tenaga kesehatan yang bertugas di Siberut. Mati mesin di tengah laut sangat sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini menjadi pertanda kantor Kesyah Bandaran setempat tak bekerja optimal. Pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, salah satu tugas Syah Bandar adalah mengawasi kelai kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Ribuan warga di Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, Kamis siang mengikuti pawai alegoris. Pawai ini mengelilingi Pasar Kambang dengan menempuh jarak sekitar 3 km. Pawai diikuti anak-anak sekolah, mulai dari PAUD hingga SLTA, serta seluruh ASN, pegawai honor, juga perangkat pemerintahan nagari di Kecamatan Lengayang. Para peserta menampilkan beragam pakaian adat dan profesi. Akibat pawai, terjadi kemacetan yang cukup panjang di jalur lintas Barat Sumatera, ruas Padang Bengkulu. Tingginya antusiasme masyarakat karena pawai sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pawai ini adalah merupakan kegiatan rutin yang biasanya kita lakukan di Kecamatan Lengayang yang berfungsi untuk menyemarakkan atau mengisi kegiatan 17 Agustus. Selama ini kan kita kena COVID 3 tahun kebelakang ini dirasakan sunyi. Jadi semoga di pertanian di HUT RI ke-77 ini Bisa membangkitkan semangat. semoga kita semangat dan petani kita makmur dan lancar untuk ke depannya. Di Kecamatan Lengayang ini, pawai alegoris menjadi agenda rutin yang digelar beberapa hari setelah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.